الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah yang berbahagia, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, begitu juga untuk diri khatib pribadi, agar senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga dengan ketakwaan yang senantiasa kita jaga akan menjadi syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, meskipun bulan Ramadan telah berlalu, alangkah baiknya kita terus menjaga spiritnya hingga bulan-bulan selanjutnya. Kita lanjutkan pola hidup positif kita di bulan Ramadan kemarin. Dengan demikian, kesempurnaan Ramadan pun akan kita raih. Langkah yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menyambung kegiatan positif di bulan Syawal ini adalah dengan berpuasa sunnah Syawal. Pada Syawal disunahkan bagi kita, terlebih apabila dilaksanakan pasca lebaran 6 hari berturut-turut tanpa terputus, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti pahala berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Meskipun puasa Syawal lebih utama dilaksanakan langsung pasca Idul Fitri selama 6 hari berturut-turut, akan tetapi bagi kita yang belum melaksanakannya hingga saat ini, tetap disunahkan untuk melakukan puasa Syawal, sekalipun tidak secara berturut-turut 6 hari, namun tetap 6 hari selama di bulan Syawal ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua yang dapat kita lakukan untuk menjaga pola hidup positif pasca Ramadan adalah dengan senantiasa menghidupkan waktu malam untuk beribadah, khususnya waktu sepertiga malam, biasanya menjelang waktu sahur. Pada bulan Ramadan, aktivitas di malam hari seperti tarawih, iktikaf hingga sahur menjadi salah satu motivasi yang menuntun kita untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah hingga berzikir dan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan ini tentunya sangat baik apabila kita lanjutkan pasca lebaran hingga bulan-bulan selanjutnya. Kita dirikan sholat malam, berzikir dan melantunkan wiridan, serta melazimkan diri membaca Al-Quran untuk qiyamul lail.
qiyamul lail atau menghidupkan malam hari dengan beribadah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah ampunan yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang memohon di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yaqwa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajib lahu man yasha'uni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfirullah." Yang artinya Tuhan kita Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barang siapa berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku akan aku kasih. Barang siapa meminta ampun kepadaku akan aku beri ampun." Muttafaq alaih. Jamaah salat yang dirahmati Allah yang berbahagia. Yang ketiga adalah pola hidup positif Ramadan yang mesti terus kita lazimkan juga adalah membaca Al-Quranul Karim. Barangkali tidak setiap muslim membaca Al-Quran di setiap harinya. Hanya saja saat Ramadan datang, semangat membaca Al-Quran hadir dan kian meningkat untuk mengkhatamkannya. Kebiasaan membaca Al-Quran yang diterapkan ketika bulan Ramadan sudah selayaknya tidak redup semangatnya meskipun kita telah melewati hari raya dan bulan suci. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua mesti kita terus lantunkan setiap hari. Tidak lupa untuk mengkaji substansi dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Rasulullah SAW sendiri pernah menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis-hadis. Di antaranya adalah Al-Quran yang dapat memberikan syafaat di akhirat nanti. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Umamah Al-Bahili, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pembaca atau pengamalannya." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah pahala yang melimpah pada setiap huruf yang kita baca. Abdullah bin Mas'ud bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sidang jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah, demikian amalan yang senantiasa kita laksanakan di bulan suci Ramadan yang perlu kita jadikan rutinitas berharga pasca lebaran hingga bulan-bulan selanjutnya, bahkan sampai Ramadan tahun menjelang yang akan datang. Tidak perlu tergesa-gesa dalam melaksanakan semuanya dalam satu waktu, namun
di waktu lain ditinggalkan. Ini yang tidak perlu, karena amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang berkesinambungan atau secara istiqomah, meskipun amalan tersebut dipandang sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwa'uha wa in qalla. Amalan yang paling disukai Allah Ta'ala adalah yang kontinu atau terus menerus walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana mengutip dari tafsir Ibnu Katsir bahwa di antara tanda suatu kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah munculnya kebaikan-kebaikan lain yang dilakukan secara terus-menerus. Semoga kita semuanya diberikan sehat lahir dan batin, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kekuatan, kita diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhinya. Dan semoga kita semuanya dan seluruh keluarga kita semuanya diselamatkan dari Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.